Oke, yang pertama di sini ada accounting change atau perubahan akuntansi. Nah, perubahan akuntansi ini tuh sendiri merupakan ketika suatu perusahaan itu mengubah cara mereka mencatat atau melaporkan transaksi keuangan. Nah, standar akuntansi internasional itu membagi perubahan ini menjadi 3 kategori utama. Di sini jenis-jenis perubahan akuntansi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama di sini ada perubahan kebijakan akuntansi atau change in accounting policy. Nah, ini tuh merupakan perubahan metode atau prinsip akuntansi yang digunakan. Contohnya mengubah metode penilaian persediaan dari FIFO ke rata-rata atau mengubah metode depresiasi dari garis lurus ke saldo menurun. Lalu yang selanjutnya di sini ada perubahan estimasi akuntansi atau change in accounting estimates. Nah, ini tuh terjadi ketika perusahaan itu mengubah perkiraan yang digunakan dalam sebuah laporan keuangan. Contohnya itu mengubah estimasi masa manfaat aset tetap atau mengubah estimasi nilai sisa aset tetap. Ini tuh sifatnya prospektif atau berlaku ke depan dan biasanya itu tidak perlu penyesuaian untuk periode sebelumnya. Lalu yang terakhir di sini ada kesalahan dalam laporan keuangan atau errors in financial statement. Nah, ini tuh bukan diklasifikasikan sebagai perubahan akuntansi, namun ini merupakan suatu koreksi atas kesalahan yang terjadi di periode sebelumnya, seperti kesalahan hitung atau salah penerapan sebuah prinsip akuntansi. Nah, koreksi ini tuh sifatnya retrospektif atau berlaku surut dan memerlukan penyesuaian laba ditahan atau retained earnings. Lalu yang selanjutnya di sini ada 3 cara melaporkan perubahan kebijakan akuntansi. Nah, ketika ada perubahan kebijakan akuntansi atau change in accounting, IASB itu mewajibkan penggunaan pendekatan retrospektif. Tetapi ada 3 cara pelaporan secara umum. Yang pertama di sini dengan menggunakan pendekatan saat ini atau current approach. Nah, efek kumulatif dari perubahan itu dilaporkan dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Ini tuh merupakan cara yang paling jarang digunakan karena standar akuntansi IASB itu umumnya tidak mengizinkannya untuk perubahan kebijakan. Lalu yang kedua di sini ada pendekatan retrospektif atau retrospective approach. Ini tuh merupakan metode yang diwajibkan oleh IASB. Nah, perubahan ini tuh diperlukan seolah-olah kebijakan baru itu selalu diterapkan dari awal, yang artinya laporan keuangan periode sebelumnya yang disajikan untuk perbandingkan atau komparatif itu akan disajikan ulang atau restate. Lalu pengaruh kumulatif dari periode-periode yang tidak disajikan seperti periode sebelum periode awal yang disajikan itu disesuaikan terhadap saldo awal laba ditahan atau retained earnings pada periode awal yang disajikan. Lalu yang terakhir pendekatan prospektif atau prospective approach. Nah, perubahan ini tuh hanya berlaku untuk periode berjalan dan periode masa depan. Tidak ada penyesuaian terhadap periode sebelumnya atau laba ditahan. Ini tuh umumnya digunakan untuk perubahan estimasi akuntansi, bukan untuk perubahan kebijakan akuntansi. Contohnya di sini bisa kita lihat. Di sini tuh memberikan contoh bahwa perubahan kebijakan akuntansi dari metode pemulihan biaya atau cost recovery method ke metode persentase penyelesaian atau percentage of completion method untuk kontrak konstruksi. Nah, perubahan ini tuh memerlukan pendekatan retrospektif. Tujuan perhitungan ini tuh untuk mengetahui dampak kumulatif perubahan dari tahun-tahun sebelumnya, tahun 2002 atau tahun awal pelaporan yang baru. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasannya sebelumnya pada tahun 2021 laba sebelum pajaknya itu 180.000, percentage of completion-nya 160.000, efek brutonya itu 20.000, pajak 40%-nya itu 8.000, lalu efek bersih pada laba 12.000. Lalu bisa kita lihat pada tahun 2021 cost recovery-nya itu 180, percentage of completion-nya 196.000, lalu efek brutonya itu sebesar 16.000, pajak 40%-nya sebesar 6.400 dan efek pada laba bersihnya itu sebesar 9.600. Nah, total awal pada 2022 cost recovery-nya itu tadi dijumlah itu sebesar 360.000, lalu percentage of completion-nya itu dijumlah sebesar 356.000, lalu pada efek bruto itu karena pada sebelum 2021 itu dicatat minus 20.000 dan pada tahun 2021 itu 16.000, maka total awal 2022 itu minus 4.000. Lalu pajak 40%-nya sama minus 1.600 dan efek bersih pada labanya itu minus juga 2.400.
Nah, efek bersih pada laba adalah selisih laba sebelum pajak dikurangi dampak pajak. Misalnya ini tahun 2021 itu sebesar 16.000, yaitu selisih laba brutonya dikurangi dengan 6.400, pajak 40%-nya maka ketemu 9.600 yang pada tahun 2021. Lalu dampak kumulatifnya itu sebelum awal 2022 bisa dilihat bahwasanya total efek bersih kumulatifnya itu minus. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dia hasilnya minus karena efek yang seharusnya sudah diakui di laba ditahan itu dari tahun-tahun sebelumnya. Namun jika melihat tabel di total awal 2022 itu menunjukkan perbedaan laba bersih kumulatif dari tahun 2021 ditambah dengan 2021 itu sebesar minus 2.400 sebelum penyelesaian PPh. Nah, di sini tuh untuk menerapkan retrospektif perusahaan itu harus menghitung seberapa besar laba mereka akan berbeda di tahun-tahun sebelumnya jika metode baru atau percentage of completion-nya itu selalu digunakan. Lalu yang selanjutnya di sini bisa dilakukan penyesuaian jurnal di awal tahun 2022. Bisa dilihat di sini tuh konstruksi dalam prosesnya itu di sisi kredit sebesar 220.000. Ini tuh merupakan jumlah kumulatif yang harusnya sudah diakui sebagai pendapatan atau laba lebih tinggi di tahun-tahun sebelumnya yang saat ini masih tersembunyi di dalam akun CIP berdasarkan tabel di bawahnya itu. Nah, di sini tuh laba bruto total awal 2022 itu sebesar minus 4.000. Jumlah di slide adalah diferensi laba bruto atau efek akumulatif yang dikredit dari tahun-tahun sebelumnya. Di sini 220 ini mewakili penyesuaian laba sebelum pajak kumulatif yang tidak disajikan dalam data ringkasan di tabelnya. Tetapi merupakan total penyesuaian yang diperlukan untuk membawa saldo akun konstruksi ke angka yang seharusnya. Lalu di sini ada kewajiban pajaknya itu 88.000 yang diperoleh dari dampak pajak dari penyesuaian laba bruto sebesar 220, yaitu dengan perhitungan pajaknya 40% kalikan 220 ketemunya 88.000. Lalu laba ditahan di sisi kredit sebesar 132.000 itu didapat dari 220.000 dikurangi dengan 88.000. Jadi karena pengungkapan perubahan kebijakan akuntansi itu karena sifatnya retrospektif, perubahan kebijakan akuntansi itu harus diungkapkan secara rinci agar pengguna laporan keuangan itu dapat memahami dampaknya. Yang pengungkapannya itu wajib meliputi menjelaskan jenis perubahan akuntansi yang terjadi, menyebutkan alasan perubahan, dampak pada angka laporan keuangan untuk periode berjalan, dampak pada periode-periode sebelumnya yang disajikan. Lalu di sini ada perbandingan laporan laba rugi parsial. Bisa kita lihat di sini cost recovery method atau laba bersih diakui belakangan pada 2020 itu sebesar 240.000, 2021 sebesar 96.000, 2022 itu sebesar 114.000. Lalu pada percentage of completion method pada 2020 itu sebesar 160.000, 2021 sebesar 108.000 dan 2022 itu sebesar 120.000. Nah, dengan adanya pendekatan retrospektif ini perusahaan itu akan menyajikan laporan komparatif dengan semua angka di tahun 2020 dan 2021 yang disajikan ulang seolah-olah metode percentage of completion itu sudah digunakan sejak awal. Oke, yang selanjutnya di sini bisa kita lihat di sini ada retain earnings statement before retrospective change. Nah, di sini itu di sini tuh laporan laba ditahan itu sebelum perubahan retrospektif. Nah, di sini jika Denson itu menyajikan laporan perbandingan untuk tahun 2021 dan 2022 berdasarkan metode persentase penyelesaian, maka itu harus mengubah saldo awal laba ditahan per 1 Januari 2021. Nah, perbedaan antara saldo laba ditahan berdasarkan metode pemulihan biaya dan persentase penyelesaian itu dihitung sebagai berikut. Di bawahnya ini. Di sini ya perhitungannya yaitu retain earnings Januari 1 2021 itu sebesar 1.720.000 dikurangi dengan retain earnings Januari 2021 sebesar 1.600.000. Nah, untuk kumulatif efek difference-nya sebesar 120.000. Begitu. Lalu yang selanjutnya di sini pada retain earnings statement after retrospective application atau laporan laba ditahan setelah penerapan retrospektif. Denson ini menyesuaikan saldo awal laba ditahan pada 1 Januari 2021 untuk kelebihan laba bersih metode persentase penyelesaian dan dibandingkan dengan laba bersih metode pemulihan biaya pada tahun 2020. Nah, penyajian perbandingan ini menunjukkan jenis penyesuaian yang perlu dilakukan oleh suatu perusahaan. Nah, ini tuh berarti penyesuaian tersebut itu akan jauh lebih besar jika melibatkan beberapa periode sebelumnya.
Lalu yang selanjutnya di sini ada ilustrasi Lancer Company. Nah, di sini informasinya itu Lancer Company started its operation on January 1 to 2020. At that time, shareholders invested 100,000 in this business in exchange for ordinary shares. Lalu yang kedua, wholesale purchase and operating expense for the period 2020 until 2022 are cash transaction. Lancer cash flow over this period are as follow. Jadi di sini salesnya pada sales purchase operating expense sama cash flow from operationnya pada 2020 sebesar 300.000, 90.000, dan 100.000. Lalu untuk cash flow from operationnya pada 2020 itu sebesar 110.000. Pada 2021 sales purchase operating expense-nya itu sebesar 300.000, 110.000, 100.000, dan menghasilkan cash flow from operationnya itu sebesar 90.000. Nah, pada 2022 sales purchase dan operating expense-nya itu sebesar 300.000, 125.000, dan 100.000, yang menghasilkan cash flow from operation-nya sebesar 75.000. Lalu informasi yang ada itu juga, Lancer has used the average cost method for financial reporting since its inception. Lalu inventory determined under average cost and FIFO for the period 2020 until 2022 is as follows. Jadi di sini average cost method pada Januari 2020 sebesar 0, FIFO metodnya 0, difference-nya 0. Pada Desember 31 2020 itu average cost methodnya sebesar 10.000, FIFO-nya 12.000, difference-nya sebesar 2.000. Pada 31 Desember 2021, average-nya itu sebesar 20.000, FIFO-nya 25.000, dan difference-nya 5.000. Lalu pada 31 Desember 2022, average-nya itu sebesar 32.000, FIFO-nya sebesar 39.000, dan difference-nya sebesar 7.000. Lalu cost of goods sold under average cost and FIFO for the period 2020 until 2022 itu pada 2022 average cost-nya itu sebesar 80.000, 100.000, dan 113. Lalu FIFO-nya itu sebesar 78.000, 97.000, dan 111.000. Yang menghasilkan difference pada 2020 itu sebesar 2.000, 2021 sebesar 3.000, dan 2022 itu sebesar 2.000. Nah, earning per share information is not required on the income statement, dan all tax effect for this illustration should be ignored. Lalu di sini bisa kita lihat yang ditunjukkan pada informasi tadi berdasarkan metode biaya rata-rata. Lancer Company itu melaporkan laba bersih sebesar 120.000 yang bisa kita lihat di sini pada Lancer Financial Statement yang menggunakan average cost itu. Lancer Company melaporkan laba bersihnya sebesar 120.000 pada tahun 2020, 100.000 pada tahun 2021, dan 87.000 pada tahun 2022. Jumlah persediaan yang dilaporkan pada neraca keuangan Lancer ini mencerminkan akuntansi persediaan dengan metode biaya rata-rata. Nah, pada yang 22.8 atau yang Lancer Financial Statement FIFO, di sini tuh menunjukkan laporan laba rugi dengan laporan laba ditahan, neraca keuangan, dan laporan arus kas Lancer untuk tahun 2020 sampai 2022 dengan metode FIFO. Nah, di sini bisa dilihat bahwa laporan arus kas berdasarkan FIFO itu sama dengan berdasarkan biaya rata-rata. Meskipun laba bersihnya itu berbeda di setiap periode, tidak ada dampak arus kas dari perbedaan laba bersih tersebut. Nah, jika kita pertimbangkan pajak penghasilan, akan ada dampak arus kasnya. Jadi bisa kita bandingkan laporan keuangan yang dilaporkan secara average dan FIFO ini, bahwa dalam penerapan retrospektif perubahan penilaian persediaan FIFO mempengaruhi persediaan yang dilaporkan. Nah, biaya barang yang dijual, laba bersih, dan laba ditahan itu bisa Oke, yang selanjutnya di sini ada data for recording change in accounting policy. Nah, bisa dilihat bahwa pada tahun 2020 average cost-nya itu sebesar 120.000, pada tahun 2021 itu sebesar 100.000, dan 2022 itu sebesar 87.000. FIFO-nya pada 2020 itu 122.000, 2021 103.000, dan 2022 itu sebesar 89.000. Bisa kita lihat selisihnya untuk 2020 itu sebesar 2.000, 2021 sebesar 3.000, dan 2022 itu sebesar 2.000. Jadi apabila kita memakai FIFO, laba tiap tahunnya itu lebih besar. Nah, selisih total sampai akhir pada 2021 itu sebesar 5.000, dan selisih total sampai akhir pada 2022 itu sebesar 7.000.
Lalu yang selanjutnya di sini ada retained earning adjustment. Yang pertama di sini ada retained earning statement menggunakan average method cost. Nah, di sini rumus dasarnya itu laba ditahan akhir sama dengan laba ditahan awal ditambah dengan laba bersih atau net income. Bisa dilihat di situ tabelnya untuk perhitungannya pada 2020 itu 0 ditambahkan 120.000 dengan total 120.000 laba ditahan akhirnya. Pada 2021 sebesar 120.000 ditambah 100.000 laba ditahan akhirnya sebesar 220.000, dan pada tahun 2022 220.000 ditambah 87.000 menghasilkan 307.000 pada laba ditahan akhirnya. Lalu di sini penyesuaian laba ditahan setelah perubahan ke FIFO atau retrospektif atau retained earning statement itu di sini bisa dilihat ini perubahan kebijakan akuntansi mengharuskan kita menganggap seolah-olah metode baru yaitu FIFO itu sudah dipakai dari awal. Jadi artinya laporan 2020 dan 2021 itu direvisi. Yang pertama langkah pertama itu koreksi kumulatif sampai 2020 terlebih dahulu. Perhitungannya yaitu 2020 laba di FIFO itu lebih tinggi 2000, jadi saldo laba ditahan awal 2021 itu harus dinaikkan. 120.000 ditambahkan 2000 itu menghasilkan 122.000. Lalu yang selanjutnya kita harus menghitung laba ditahan akhir 2021 menggunakan FIFO. Nah, net income 2021 jika menggunakan FIFO itu sebesar 103.000. Maka laba ditahan akhir 2021 menggunakan FIFO itu perhitungannya laba ditahan awal 2021 ditambah dengan net income 2021 menggunakan FIFO, yaitu sebesar 122.000 ditambah dengan 103.000 menghasilkan 225.000. Jadi laba ditahan akhir pada 2021 itu sebesar 225.000. Maka inilah yang menjadi laba ditahan pada 1 Januari 2022 setelah perubahan. Lalu yang terakhir di sini kita menghitung laba ditahan pada tahun 2022. Nah, di sini perhitungannya pada tahun 2022, 225.000 ditambah dengan 89.000 menghasilkan 314.000. Perbandingan dengan sebelum perubahan yaitu laba ditahan akhir 2022 menggunakan average cost itu sebesar 307 dan laba ditahan akhir 2022 menggunakan FIFO itu sebesar 314.000. Di sini selisihnya sebesar 7.000 sama dengan total selisih laba 2020 sampai 2022. Jadi dapat disimpulkan bahwa saldo laba ditahan awal 2021 itu mengalami kenaikan 2.000, laba 2021 dan 2022 itu juga naik 3.000 dan 2.000, dan akhirnya laba ditahan pada 2022 itu naik totalnya sebesar 7.000. Lalu yang selanjutnya di sini ada direct effects dan indirect effects. Nah, pada direct effects atau dampak langsung, ini merupakan dampak yang langsung mengubah angka di laporan keuangan. Contohnya itu nilai persediaan berubah karena metode berubah dari average cost ke FIFO. Lalu adanya pajak tangguhan yaitu deferred tax itu maka akan ikut disesuaikan. Lalu yang terakhir di sini ada angka tahun-tahun sebelumnya itu harus direvisi atau retrospective adjustment. Lalu yang selanjutnya di sini ada indirect effects atau dampak tidak langsung. Ini tuh dampak yang tidak langsung mengubah angka akuntansi tapi tetap terpengaruh. Contohnya bonus karyawan atau royalti yang dihitung dari laba bersih. Nah, apabila laba naik, bonus itu mungkin bisa jadi akan ikut naik. Lalu tambahan beban, misalnya bonus ekstra, itu tidak akan mengubah periode lalu, hanya dicatat di periode yang sekarang. Tapi dampak ini tuh tetap harus diungkapkan di catatan laporan keuangan, termasuk dampaknya per saham. Lalu yang selanjutnya di sini ada impracticability atau tidak praktis atau tidak mungkin. Nah, terkadang penerapan retrospektif itu tidak bisa dilakukan. Standar itu membolehkan tidak melakukan restatement apabila yang pertama dampak ke periode sebelumnya itu tidak bisa dihitung secara andal. Lalu yang kedua diperlukan asumsi terkait niat manajemen di masa lalu, misal sulit dibuktikan. Lalu yang ketiga butuh estimasi yang sangat besar dan tidak bisa diverifikasi. Nah, kalau kondisi ini terjadi, perusahaan itu boleh tidak menyusun ulang angka tahun-tahun lama, tetapi tetap harus jelaskan alasannya di catatan laporan keuangan. Untuk menyusun laporan keuangan, perusahaan harus memperkirakan dampak dari kondisi dan peristiwa di masa depan. Misalnya, yang pertama piutang tak tertagih, kedua keterlambatan persediaan, ketiga umur ekonomis dan nilai sisa aset, keempat periode yang diuntungkan oleh biaya yang ditangguhkan,
kelima, kewajiban untuk biaya garansi dan pajak penghasilan. Keenam, cadangan mineral yang dapat direalisasi. Ketujuh, perubahan perkiraan penyusutan. Dan kedelapan, nilai wajar aset keuangan atau liabilitas pada keuangan. Sebuah perusahaan tidak dapat memprediksi kondisi dan peristiwa masa depan serta dampaknya dengan pasti. Oleh karena itu, perkiraan memerlukan penggunaan penilaian. Perkiraan akuntansi akan berubah seiring terjadinya peristiwa baru, perusahaan memperoleh pengalaman lebih banyak, atau seiring perusahaan memperoleh sebuah informasi tambahan. Pelaporan pada prospektif perubahan estimasi akuntansi. Perusahaan melaporkan perubahan dalam estimasi akuntansi secara prospektif, artinya perusahaan tidak boleh menyesuaikan hasil yang telah dilaporkan sebelumnya untuk perubahan dalam estimasi. Sebaliknya, mereka mencatat dampak dari semua perubahan dalam estimasi. Yang pertama, periode perubahan jika perubahan tersebut hanya mempengaruhi periode itu. Misalnya, perubahan estimasi jumlah piutang tak tertagih hanya mempengaruhi pendapatan periode berjalan. Lalu yang kedua, periode perubahan dan periode mendatang jika perubahan tersebut mempengaruhi keduanya. Misalnya, perubahan dalam estimasi masa manfaat aset yang dapat disusutkan mempengaruhi beban penyusutan di periode berjalan dan periode mendatang. IASB memandang perubahan estimasi sebagai koreksi dan penyesuaian berulang yang normal, hasil alami dari perspektif proses akuntansi tersebut. IASB melarang perlakuan retrospektif. Situasi berkaitan dengan perubahan estimasi berbeda dengan perubahan kebijakan akuntansi. Jika perusahaan melaporkan perubahan estimasi secara retrospektif, akan terjadi penyesuaian berkelanjutan atas pendapatan tahun-tahun sebelumnya. Tampaknya tepat untuk menerima pandangan bahwa karena kondisi atau keadaan yang baru yang ada, revisi tersebut sesuai dengan situasi baru atau bukan situasi lama. Oleh karena itu, perusahaan harus menangani revisi tersebut pada periode berjalan dan periode mendatang. Pada contoh ilustrasi, bagian ini merupakan perhitungan perubahan estimasi umur manfaat aset, khususnya bangunan yang dibeli oleh Laos Labs seharga 3 juta yen. Pada awalnya, perusahaan memperkirakan umur manfaat bangunan tersebut adalah 15 tahun tanpa nilai residu. Depresiasi selama 5 tahun pertama dihitung menggunakan metode garis lurus, sehingga setiap tahun beban depresiasinya adalah 200 yen. Setelah 5 tahun akumulasi depresiasi telah mencapai 1 juta yen, sehingga nilai buku bangunan pada awal tahun ke-6 adalah 2 juta yen. Nilai buku inilah yang digunakan untuk sebagai dasar perhitungan baru. Pada tanggal 1 Januari 2022, perusahaan melakukan perubahan estimasi atas umur manfaat bangunan. Umur manfaat total direvisi menjadi 25 tahun sehingga masih tersisa 20 tahun masa pakai. Karena perubahan ini merupakan change in akuntansi estimasi, maka perlakuannya adalah prospektif, yaitu hanya mempengaruhi periode berjalan dan periode mendatang tanpa mengubah periode sebelumnya. Untuk perhitungan depresiasi baru dilakukan dengan membagi nilai buku sebesar 2 juta yen dengan sisa umur manfaat 20 tahun. Hasilnya, beban depresiasi per tahun setelah perubahan adalah 100 yen sesuai rumus dalam ilustrasi tersebut. Untuk perbedaan antara perubahan estimasi, perubahan kebijakan, dan koreksi kesalahan, ketika sebuah perusahaan sulit membedakan apakah suatu perubahan akuntansi merupakan perubahan kebijakan atau perubahan estimasi seperti dalam kasus penangguhan biaya pemasaran aturannya adalah menganggap sebagai perubahan estimasi. Demikian pula, perubahan dalam metode depresiasi atau amortisasi atau depresi yang dipertanggungjawabkan sebagai perubahan estimasi karena didasarkan pada perubahan asumsi tentang manfaat aset di masa depan. Dalam membedakan antara perubahan estimasi dan koreksi kesalahan, perusahaan harus menganggap estimasi yang dibuat dengan cermat tetapi kemudian terbukti salah sebagai perubahan estimasi. Koreksi kesalahan hanya dilakukan ketika perusahaan jelas-jelas salah menghitung estimasi karena kurangnya keahlian atau itikat buruk sehingga memerlukan pertimbangan dan penilaian yang baik dalam setiap kasus tersebut.
Oke, jadi saya akan melanjutkan ke learning objective yang ketiga, yakni kita akan membahas mengenai accounting errors atau kesalahan dalam akuntansi. Jadi pada dasarnya kesalahan akuntansi itu bisa terjadi baik di perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Dan kesalahan ini nantinya juga bisa berpengaruh pada laporan keuangan yang sudah diterbitkan oleh perusahaan. Nah, beberapa kesalahan itu mungkin kesannya sederhana atau terlihat sederhana, misalnya salah klasifikasi antara akun. Tetapi juga terdapat kesalahan itu yang sifatnya material atau dia itu kesalahannya menyebabkan aset ataupun laba perusahaan itu dilaporkan lebih besar ataupun lebih kecil. Nah, kesalahan yang sifatnya signifikan itu wajib dikoreksi karena dapat membuat investor itu salah mengambil keputusan. Bahkan kesalahan kecil pun sebenarnya itu sudah bisa mempengaruhi rasio-rasio yang penting. Nah, selain itu, kemunculan error itu juga bisa menjadi indikator bahwa adanya kelemahan dalam internal kontrol perusahaan. Nah, dalam buku yang kita gunakan atau buku Kieso, kesalahan akuntansi itu dikategorikan sebagai beberapa bentuk. Secara umum, kesalahannya itu bisa berupa yang pertama, kesalahan matematis, misalnya salah menjumlahkan perhitungan persediaan. Lalu yang kedua adalah menggunakan kebijakan akuntansi yang tidak sesuai standar sebelumnya. Misalkan perusahaan itu berubah dari cash basis ke accrual basis. Nah, otomatis ini itu membuat laporan periode-periode sebelumnya itu menjadi salah. Lalu yang ketiga, terdapat perubahan estimasi yang tidak dibuat dengan itikat baik, seperti memilih umur manfaat aset yang tidak realistis. Lalu ada kelalaian atau oversight, misalnya lupa mencatat accrual beban atau pendapatan. Lalu misuse of facts, yaitu kesalahan karena data yang digunakan tidak lengkap ataupun salah dipahami. Lalu ada salah klasifikasi, contohnya biaya itu harusnya dikapitalisasi sebagai aset, tetapi malah dicatat sebagai beban. Nah, selain 6 kategori umum ini, ada tabel error yang lebih detail. Contohnya ada di tabel ini. Yang pertama itu ada kesalahan dalam pengakuan beban atau expense recognition. Jadi salahnya itu jika mencatat beban atau jumlah yang salah pada periode terjadinya kesalahan. Lalu ada revenue recognition atau pengakuan pendapat. Jenis penyajian kembali atau restatement-nya adalah berbagai ketidaktepatan dalam pengakuan pendapatan yang belum jelas tetapi sudah diakui, atau sejumlah kesalahan lain yang menyebabkan pendapatan itu salah saji. Lalu ada kesalahan klasifikasi atau misclassification, termasuk penyajian kembali yang disebabkan oleh kesalahan klasifikasi terhadap akun lancar dan tidak lancar atau yang berpengaruh pada arus kas operasi. Lalu ada ekuitas bagian other atau lainnya, yakni ada ketidaktepatan akuntansi terhadap EPAs, lalu saham yang dibatasi, warrant, dan juga instrumen ekuitas lainnya. Lalu ada kesalahan dalam cadangan atau contingency, yaitu meliputi kesalahan yang terjadi dengan akun piutang tak tertagih, cadangan persediaan, cadangan pajak penghasilan, dan juga kerugian kontingensi. Lalu ada long-lived asset atau aset jangka panjang, yakni penurunan nilai aset pada property, plant, and equipment atau PPA, goodwill, atau item lain yang terkait. Lalu terdapat kesalahan pada pajak, yakni kesalahan-kesalahan yang terkait dengan perbaikan tarif pajak, perlakukan liabilitas pajak yang tidak tepat, dan juga hal-hal lainnya. Lalu ada ekuitas di bagian OCI atau Other Comprehensive Income, yaitu ketidaktepatan akuntansi untuk transaksi ekuitas, penghasilan, termasuk valuta asing, revaluasi aset tetap, untung rugi yang belum direalisasi, pada investasi utang, lalu sekuritas ekuitas, dan instrumen derivatif. Lalu ada kesalahan pada persediaan, di mana penilaian harga pokok persediaan, kuantitas, dan penyesuaian harga pokok penjualan itu salah dicatat. Lalu ada ekuitas di bagian share options, yaitu akuntansi yang tidak tepat untuk opsi saham karyawan, dan bagian lain-lain atau order, yaitu segala bentuk penyajian kembali yang belum tercantum pada daftar di atas, termasuk yang berkaitan dengan ketidaktepatan akuntansi pada akuisisi ataupun merger. Nah, begitu perusahaan itu menemukan error, perusahaan itu wajib melakukan koreksi. Jika kesalahan tersebut itu berasal dari periode sebelumnya, maka koreksi itu tidak bisa dicatat di laporan laba rugi tahun berjalan. Sebaliknya, koreksi itu harus dilakukan dengan yang pertama membuat prior period adjustment dan juga menyesuaikan saldo awal retained earnings pada tahun berjalan.
Konsep ini penting karena laba tahun-tahun sebelumnya itu sudah ditutup ke retained earnings. Selain itu, aset ataupun liabilitas yang terdampak harus disesuaikan secara langsung. Dan jika penyajian laporan dilakukan secara komparatif, maka semua periode yang terpengaruh itu harus di restatement agar seolah-olah error tersebut itu tidak pernah terjadi. Oke, jadi selanjutnya kita akan langsung masuk saja ke contohnya untuk lebih memahami mengenai error correction ini. Jadi di sini contohnya itu menggunakan kasusnya Selectro PLC, di mana pada tahun 2023 itu mereka baru mengetahui bahwa di tahun 2022 perusahaan itu lupa mencatat penyusutan sebesar 20.000 pound sterling untuk sebuah bangunan baru, dan bangunan itu juga merupakan satu-satunya aset yang disusutkan perusahaan. Nah, karena adanya kesalahan ini, maka menyebabkan beberapa dampak pada tahun 2022. Nah, di tabel di bawah ini yang sebelah kiri itu seharusnya atau without errors, yaitu di situ dicatat ya depreciation expense-nya. Tetapi di sini kasusnya Selectro itu melakukan yang di kanan atau yang with errors. Jadi depreciation expense-nya itu tidak tercatat. Nah, ini itu menyebabkan depreciation expense ini terlupakan atau understated atau kurang saji sebesar 20.000 pound sterling. Lalu income tax expense-nya juga terpengaruh menjadi overstated atau lebih saji sebesar 8.000 pound sterling karena depresiasi itu menurunkan laba. Nah, makanya net income-nya di sini bisa terlihat kalau itu merupakan overstated atau lebih saji, yang seharusnya disajikan sebesar 48.000 pound sterling malah disajikan sebesar 60.000 pound sterling. Nah, di sini perusahaan itu melakukan pencatatan ya atau penjurnalan tentunya. Kalau yang di sebelah kiri itu entries atau jurnal yang seharusnya dibuat oleh Selectro PLC atau pencatatan yang tidak ada error atau kesalahan. Jadi seharusnya perusahaan itu mencatat depreciation expense pada accumulated depreciation dulu sebesar 20.000, lalu di situ perusahaan baru bisa menjurnal income tax expense sebesar 32.000 pada income taxes payable sebesar 32.000. Tetapi perusahaan itu malah mencatat dengan kesalahan. Jadi sebelum mencatat income tax expense, perusahaan itu tidak melakukan pencatatan terhadap depresiasi. Lalu ini itu akan menyebabkan munculnya akun deferred tax liability sebesar 8.000. Jadi dari kesalahan tidak dicatatnya depreciation expense sebesar 20.000 pound sterling ini itu bisa berefek atau memberikan dampak. Yang pertama itu pada income statement effects, di mana di income statement itu nanti depreciation expense itu understated seperti yang sudah saya katakan lagi tadi sebesar 20.000 pound sterling, lalu income tax expense itu overstated sebesar 8.000 pound sterling karena tadi itu depresiasinya kan tidak dicatat. Nah, di sini diasumsikan tarif pajaknya adalah 40%. Jadi lebih dicatat sebesar 20.000 dikali 40%. Lalu net income pada tahun 2022 itu overstated atau lebih saji sebesar 12.000. 12.000 pound sterling dari mana? Yaitu dari 20.000 pound sterling, yaitu jumlah atau nominal depresiasinya. Lalu 8.000 adalah income tax expense yang overstated atau lebih saji. Lalu pada statement of financial position atau di neraca ataupun di laporan posisi keuangan, accumulated depreciation itu akan understated atau kurang saji sebesar 20.000 pound sterling, sedangkan deferred tax liability itu muncul atau overstated atau lebih saji sebesar 8.000 pound sterling. Nah, untuk membuat koreksi di tahun 2023 atas kesalahan di tahun 2022, Selectro ini harus mengakui net income di tahun 2022 itu lebih saji sebesar 12.000 pound sterling, lalu deferred tax liability itu lebih saji sebesar 8.000, dan juga accumulated depreciation itu understated sebesar 20.000 pound sterling. Nah, entry yang harus dibuat oleh perusahaan atau Selectro itu adalah retained earnings sebesar 12.000. 12.000 itu dari mana? Kan itu ada depreciation expense tuh.
sebesar 20.000, lalu ada income tax expense sebesar 32.000, totalnya adalah 52.000. Nah, sedangkan di jurnal yang dibuat oleh company atau Selektro itu ada income tax expense sebesar 40.000. Nah, untuk membalik atau untuk mengkoreksi itu tinggal dibalik jurnalnya. Jadi yang income tax expense 40.000 seharusnya ada di debit, itu harus dibalik menjadi sisi kredit. Lalu akan dikurangkan oleh 52.000 itu tadi. Jadi hasilnya 12.000 pound sterling itu akan masuk ke retained earnings. Kenapa masuknya ke retained earnings? Karena itu adalah kesalahan tahun lalu. Maka dari itu dia itu tidak bisa diakui beban di tahun ini, melainkan dia itu harus dilaporkan atau dicatat pada retained earnings. Lalu deferred tax liability yang seperti sudah saya katakan tadi, jurnal yang tinggal dibalik, kan awalnya deferred tax liability itu ada di sisi kredit, sekarang dibalik di sisi di posisi debit sebesar 8.000, lalu di bagian kreditnya dituliskan accumulated depreciation sebesar 20.000 pound sterling, karena kan memang kesalahannya itu ada di depreciation atau di depresiasi. Maka dari itu accumulated depreciation-nya di sebelah kredit, di saldo normalnya. Nah, lalu bagaimana kita menyajikannya dalam financial statement? Nah, jadi di sini diasumsikan ya bahwa Selektro itu memiliki saldo awal retained earnings atau laba ditahan itu sebesar 350.000 pound sterling. Nah, cara menyajikannya adalah di sini retained earnings pada di awal periode yaitu sebesar 350.000, nanti ditambahkan oleh correction of an error atau depreciation sebesar 20.000 pound sterling itu tadi, lalu akan dikurangkan oleh applicable income tax reduction. Jadi nanti hasilnya adalah saldo retained earnings itu sebesar 338.000 pound sterling, lalu akan ditambahkan oleh net income sebesar 400.000, dan juga sehingga di sini bisa diketahui bahwa saldo retained earnings pada akhir periode adalah 738.000 pound sterling. Nah, di sini statement of financial position itu tidak akan lagi menampilkan deferred tax liability terkait dengan error sebelumnya. Lalu akumulasi depresiasi itu meningkat karena sudah dikoreksi. Lalu income statement 2023 itu tidak terpengaruh karena koreksi itu tidak dibebankan ke beban tahun berjalan, melainkan dia tuh ditaruhnya di retained earnings. Nah, retained earnings awal tahun 2023 itu disajikan setelah adanya penyesuaian seperti itu. Nah, jika perusahaan itu menyajikan laporan keuangan secara komparatif atau berdampingan, maka setiap angka tahun sebelumnya yang terdampak error itu harus di restatement seluruhnya. Artinya, laporan tahun 2022 itu harus ditampilkan seolah-olah kesalahan itu tidak pernah terjadi. Selain itu, perusahaan itu harus menampilkan prior period adjustment pada retained earnings periode paling awal yang disajikan. Nah, pada kasus Selektro, laporan 2022 itu di restatement dengan ketentuan yang pertama, accumulated depreciation-nya itu bertambah sebesar 20.000 pound sterling, lalu deferred tax liability-nya itu menurun sebesar 8.000 pound sterling, net income-nya turun sebesar 12.000 pound sterling, lalu ending retained earnings juga turun sebesar 12.000 pound sterling. Nah, ini akan membuat laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya itu menjadi akurat kembali. Nah, selain melakukan restatement, perusahaan itu wajib memberikan pengungkapan yang lengkap, yaitu yang pertama, dampak koreksi terhadap setiap line item laporan keuangan dan setiap periode yang disajikan termasuk per share amounts, lalu dampak kumulatif terhadap retained earnings atau komponen ekuitas lain pada awal periode paling awal yang disajikan. Lalu yang ketiga, ada penjelasan mengenai sifat dari error serta fakta bahwa laporan sebelumnya itu telah di restatement. Ada kondisi tertentu di mana restatement penuh itu tidak dapat dilakukan karena informasi yang diperlukan itu tidak tersedia. Nah, dalam situasi tersebut, penyesuaian itu dilakukan mulai periode paling awal yang masih memungkinkan sesuai dengan prinsip impracticability. Baik, di sini saya akan menjelaskan jadi apa sih yang dimaksud dengan analisis kesalahan. Itu adalah proses menemukan, mengklasifikasikan, dan memperbaiki kesalahan material yang berdampak signifikan yang terjadi pada laporan keuangan di periode tahun sebelumnya. Kesalahan ini tuh harusnya diperlakukan sebagai koreksi periode sebelumnya. Lalu ada prinsip utama,
koreksi kesalahan. Ketika kesalahan itu periode lalu ditemukan, dampaknya tuh harus disesuaikan ke saldo awal laba ditahan pada periode komparatif yang disajikan. Mengapa laba ditahan? Karena seluruh laba bersih net income dari tahun sebelumnya sudah ditutup ke akun ini. Lalu jenis kesalahan apa? Jurnal koreksi apa yang dibutuhkan? Haruskah laporan keuangan itu direvisi? Jawabannya itu adalah wajib. Kita akan mengelompokkan kesalahan berdasarkan apakah ia bersifat terkoreksi sendiri atau permanen. Semuanya ada di contoh soal ke slide selanjutnya. Jadi ada kesalahan gaji dan juga persediaan. Kesalahan yang terkoreksi sendiri. Kesalahan ini tuh adalah kesalahan yang secara otomatis akan saling meniadakan dalam 2 periode akuntansi berturut-turut. Jika kita salah mencatat di tahun 1, dampaknya tuh akan terbalik dan meniadakan dirinya sendiri di tahun kedua. Jika kesalahan ditemukan setelah 2 periode berlalu, tidak perlu jurnal koreksi karena sudah meniadakan dirinya sendiri. Tapi jika kesalahan itu ditemukan sebelum 2 periode berlalu, maka perlu jurnal koreksi untuk menyesuaikan laba ditahan tahun lalu dan akun beban atau pendapatan tahun berjalan. Contohnya tuh ada gagal mencatat utang gaji sebesar $1.500. Dampaknya di tahun 2022, beban gaji itu terlalu rendah, sedangkan net income-nya itu terlalu tinggi. Maka laba ditahannya itu sebesar $1.500. Untuk jurnal koreksinya pada 31 Desember 2023, yaitu bukunya tuh belum ditutup, debit yaitu laba ditahan sebesar 1.500 untuk memperbaiki kelebihan catat net income tahun 2022. Lalu ada kreditnya tuh yaitu beban gaji $1.500 untuk memperbaiki kelebihan catat beban gaji tahun 2023 yang terjadi saat gaji tahun 2022 dibayar di 2023. Untuk contoh 2, ada kelebihan catat pembelian atau persediaan sebesar $9.000. Dampaknya itu apa pada 2022? Yaitu terjadi persediaan akhir, harga pokok penjualannya, lalu ada net income dan juga laba ditahan sebesar $9.000. Maka jurnal koreksinya 31 Desember 2023, buku belum ditutup adalah pembelian di debit sebesar $9.000 untuk mengoreksi pembelian yang terlalu tinggi. Dicatat di 2022 melalui mekanisme penyesuaian inventory di 2023. Untuk kreditnya laba ditahan sebesar $9.000 untuk memperbaiki kelebihan catat net income tahun 2022. Lalu ada kesalahan beban dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka. Jadi ini itu adalah kesalahan akrual dan juga penangguhan. Kesalahan ini melibatkan timing pengakuan yang juga bersifat self-correcting, yang dimana gagal mencatat beban dibayar di muka sebesar $500. Faktanya, dia tuh beli asuransi 2 tahun sebesar $1.000 di 2022, tapi seluruhnya dicatat sebagai beban asuransi. Seharusnya setengahnya tuh jadi prepaid. Dampaknya itu apa? Beban asuransi, net income, laba ditahannya $500. Maka jurnal koreksinya itu adalah pada tanggal 31 Desember 2023, bukunya tuh belum ditutup. Debitnya tuh pada beban asuransi $500 untuk mengakui beban asuransi yang sebenarnya terjadi di tahun 2023. Kreditnya tuh laba ditahan $500 untuk memperbaiki kekurangan catat net income tahun 2022. Ada contoh juga yang keempat, kekurangan catat pendapatan diterima di muka sebesar $50.000. Faktanya tuh apa? Terima prepayment sewa 2 tahun $50.000 di 2022. Tapi seluruhnya tuh dicatat sebagai pendapatan sewa, seharusnya tuh setengahnya. Maka pendapatan sewa, net income laba ditahan $50.000. Jurnal koreksinya 31 Desember 2023, buku belum ditutup, debit laba ditahan $50.000 untuk memperbaiki kelebihan catat net income tahun 2022. Untuk kreditnya itu pendapatan sewa $50.000 untuk mengurangi pendapatan yang seharusnya diakui tahun 2023. Lalu ada kesalahan non counterbalancing dan juga jurnal koreksi, kesalahan permanen.
yaitu kesalahan ini tuh melibatkan akun neraca yang tidak akan pernah terkoreksi secara otomatis, seperti aset tetap atau cadangan kerugian piutang. Koreksi wajib dilakukan, contohnya tuh gagal mencatat beban penyusutan. Faktanya beli mesin itu $10.000, 5 tahun, penyusutan tahunan $2.000. Lupa catat penyusutan tahunan 2022 dan 2023. Dampaknya apa pada 2022? Beban penyusutan net income laba ditahannya $2.000. Jurnal koreksinya debit pada beban penyusutan $2.000. Itu pada tanggal 31 Desember 2023, yaitu buku belum ditutup untuk mencatat beban tahun berjalan 2023. Lalu debit laba ditahan $2.000 untuk memperbaiki kelebihan catat net income tahun 2022. Lalu ada kredit akumulasi penyusutan $4.000 untuk mencatat total akumulasi penyusutan yang benar, yaitu 2022 ditambah 2023. Lalu ada gagal menyesuaikan kerugian piutang, yaitu ada perkiraan kerugian piutang tahun 2022 terlalu rendah, menyebabkan laba ditahan sebesar $990.000. Jurnal koreksinya pada 31 Desember 2023, bukunya tuh belum ditutup. Debit laba ditahan $990 untuk memperbaiki kelebihan catat. Net income 2022. Debitnya itu beban kerugian piutang $410 untuk porsi kerugian tahun berjalan 2023. Ada kreditnya tuh cadangan kerugian piutang $1.400 untuk total penyesuaian yang dibutuhkan di neraca. Lalu untuk slide yang terakhir, ada contoh komprehensif dan juga pelaporan menghadapi banyak kesalahan dan kewajiban, di mana ketika perusahaan menemukan banyak kesalahan sekaligus seperti kasus Hudson, biasanya dibuat kertas kerja, worksheet, untuk menghitung dampak bersihnya secara akurat. Proses worksheet itu gimana caranya? Setiap kesalahan dianalisis dampaknya pada net income tahun 2021, 22, dan juga 23. Semua efek kesalahan pada tahun lalu 2021 dan juga 22 dijumlahkan untuk mendapatkan dampak bersih pada laba ditahan awal periode 2023. Jurnal koreksi komprehensifnya itu apa? Asumsikan bahwa buku 2023 sudah ditutup. Jurnal ini memastikan semua akun seperti neraca, aset, kewajiban, ekuitas menunjukkan saldo yang benar per 31 Desember 2023 dan total dampak kesalahan tahun-tahun lalu sudah masuk ke laba ditahan. Contoh koreksi gajinya itu dari worksheet adalah debit laba ditahan $1.600 untuk total koreksi beban gaji tahun 2022. Lalu ada pula kredit, beban gaji atau utang gaji dan lain-lain tergantung kasus. Ada pula pelaporan akhir, yaitu koreksi periode sebelumnya di laporan perubahan ekuitas atau laporan laba ditahan. Tujuan akhirnya adalah menyajikan kembali laporan keuangan tahun lalu agar terlihat seolah-olah kesalahan tersebut tidak pernah terjadi. Seperti itu, terima kasih.